Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang melampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Esra pasal 2 ayat 1 sampai 35. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Poros, 2.172 orang. Bani Sefasa, 372 orang. Bani Arah, 775 orang. Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, 2.812 orang. Bani Elam, 1.254 orang. Bani Zatu, 945 orang. Bani Zakai, 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai, 623 orang. Bani Asgad, 1.222 orang. Bani Adonikam, 666 orang. Bani Bikwai, 2.056 orang. Bani Adin, 454 orang. Bani Ater, yakni Bani Hizkia, 98 orang. Bani Bezai, 323 orang. Bani Yora, 112 orang. Bani Hasum, 223 orang. Bani Gibar, 95 orang. Dari Bethlehem, 123 orang. Orang-orang Netofa, 56 orang. Orang-orang Anatot, 128 orang. Dari Asmawet, 42 orang. Dari Kiryat Arim, Kefira, dan Beerot, 743 orang. Dari Rama dan Gaba, 621 orang. Orang-orang Mikamas, 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai, 223 orang. Dari Nebo, 52 orang. Bani Makbis, 156 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain, 1.254 orang. Bani Harim, 320 orang. Orang-orang dari Lot, Hadid, dan Ono, 725 orang. Dari Yeriko, 345 orang. Bani Senaa, 3.630 orang. Inilah para imam,
Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer, 1052 orang. Bani Pasyur, 1247 orang. Bani Harim, 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodaya, 74 orang. Inilah para penyanyi. Bani Afas, 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang. Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keos, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rejin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Usa, Bani Pasya, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harwul, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nesia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo. Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Yala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaka, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasebaim, Bani Ami, seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adan, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus. Sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna membangun rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas.
5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalam. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anak. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Oke, shalom semuanya, haleluya. Judulnya orang buangan. Saudara, kamu tahu orang buangan itu apa, saudara? Orang buang adalah orang yang tidak dianggap ya mengganggu. Bukan cuma nggak dibutuhkan ya, tapi mengganggu. Ya, orang yang dibuang itu adalah orang-orang yang dianggap mengganggu. Kalau didiamkan saja, dia akan mengganggu. Tapi kalau orang ini didiamkan saja nggak mengganggu, ya diam saja, nggak akan dibuang biasanya. Tapi kalau orang ini mengganggu, akan dibuang. Kamu punya anak, ya, anak ini kurang ajar sekali, saudara ya. Rokcok, ya, tetangga digebukin, anjingnya tetangga dibuateni, ayam tetangga dicuri misalnya kan. Ada tetangga mandi diinceng, ya kan. Akhirnya lama-lama dibuang juga kan. Punya anak begitu, jauh-jauh dari rumah, supaya jangan mempermalukan keluarga. Biasanya begitu, biasanya saudara ya. Kalau orang tuanya yang maaf ya nggak bener, ya begini malah dibuang. Anak sendiri padahal dibuang. Di sekolah, ya ada sekolah buangan, ya ini. Wah, kalau dulu di Tegal itu SMP 5, ini SMP 5, SMP buangan katanya kan. Saudara tahu nggak, dari lulusan SMP 5 itu hari ini banyak yang sukses, saudara. Tapi katanya SMP buangan, saudara ya. Ya, alumni SMP 5 banyak yang sukses, saudara, padahal katanya SMP buangan. Anda tahu Australia itu benua untuk buangan. Jadi penjahat-penjahat dari Inggris itu, residivis itu, kalau kita di Indonesia kan ada Nusa Kambangan, ada Pulau Buru. Nah, orang Inggris zaman dulu, zaman imperialisme itu, penjahat-penjahat dari Inggris itu dibuang ke Australia, saudara. Hari ini, ya, benua buangan ini
lebih hebat daripada Indonesia, saudara. Bahkan mungkin lebih hebat daripada Inggris, saudara. Buangan itu loh ya, itu benua buangan. Tapi hebat sekali hari ini, saudara ya, Commonwealth Inggris. Apalagi saudara buangan. Daud, saudara ya, dibuang oleh mertuanya kan. Di Gua Adulam ini kan orang-orang buangan, orang-orang yang banyak hutang, dikejar-kejar hutang, penjahat, kriminal, buronan. Ya. Mungkin saya juga dibuang juga. Mungkin saya juga orang buangan juga buat sebagian orang ya. Tetapi ya, orang Israel juga dibuang. Bukan sengaja mengungsi, beda ya. Refugee itu kan artinya kamu terpaksa mengungsi, bukan dibuang. Karena kacau sekali kondisinya, kamu pergi. Tapi dia dibuang. Dia lagi baik-baik ada di Yerusalem, lalu negaranya kalah. Supaya orang ini jangan memberontak, maka sama Raja Babel itu dibuang ke Babel, saudara. Dibuang. Ya, exile, diasingkan, di-exile. Ya, atau orang meng-exile dirinya. Seperti saya kan meng-exile diri saya sendiri kan. Ya, bukan buronan, salah, saudara ya. Saya sebelum saya bikin sesuatu, saya sudah meng-exile diri saya sendiri, baru saya bikin gebrakan. Ya, jadilah komunitas ini yang luar biasa ya. Komunitas dengan para pengurus yang luar biasa. Dan puji Tuhan sekarang hampir semua pengurus sudah ikut kelas saya ya. Nah, jadinya itu memang produk kita ya. Bu Ros, Dr. Ido, Dr. Yono, itu kan produk kita ya. Maksudnya dari hasil pemuridan kita. Makanya saya senang sekali ya. Pada Mara, semua ini kan produk kita semua nih. Bro Welly semua nih ya. Dan ternyata lebih bagus ya. Sekarang lebih tenang ya komunitas kita ini ya. Karena yang orang-orang yang memang ngurusi memang orang-orang yang sudah sehati sama kita ya. Sudah tahu gayanya kita. Nah, kalau yang bukan produknya kita biasanya itu tadi ya, yang NPD itu ya, yang Narcissistic Personality Disorder, Roy Isabel tiba-tiba muncul dari antah berantah lalu mau ngatur-ngatur kita itu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh, ini orang berdosa, tapi lagi saya juga orang berdosa. Nanti kamu tak kasih tahu dosa saya, kamu nanti cepat kamu. Orang-orang berdosa. Saya tuh nggak pernah nanya sama pada Mara, kamu hidupnya kudus apa enggak? Saya nggak pernah nanya begitu ya saudara. Itu urusanmu dengan Tuhan. Ya, saya nggak pernah nanya sama Bu Ros, kamu tuh alirannya apa? Nggak pernah nanya. Ya, mungkin ada beberapa yang Katolik, mungkin saya nggak tahu ya. Ada yang dari Katolik, ada yang dari mana-mana. Mungkin ada yang, jangan-jangan juga ada yang dari seksi Yehova. Dulu pernah ada ya. Tapi udah nggak sama kita lagi. Karena ya, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi dulu pernah ada ya komunitas sama kita, ikut kumpul sama kita, saksi Yehova. Saudara, orang-orang buangan ini, orang-orang yang dibuang, ya orang yang dibuang, biasanya adalah orang-orang yang istimewa, saudara ya. Tetapi orang-orang yang istimewa tidak pada waktu, tempat, zaman, momentum yang tepat. Ya, orang-orang buangan, orang-orang yang di penjara itu termasuk orang-orang buangan itu, saudara. Saya pernah di penjara 2 kali ya, saudara ya. Saya pernah di penjara 2 kali. Waktu saya di penjara pertama ya, saya hancur, saudara ya, hancur. Saya merasa saya nggak pernah nyontek di sekolah. Saya selalu jujur dalam bertransaksi. Kenapa saya harus di penjara? Makanya setelah di penjara kedua, setelah itu saya jadi jahat. Ya, saya marah. Saya penuh dengan kemarahan. Di penjara yang kedua itu karena saya dikorbankan. Tetapi saya sengaja, sebab kalau enggak akan dikejar terus. Jadi itu strategi ya. Itu di kelas apostolik kita ajarin caranya, saudara ya. Bagaimana mengatasi terlalu banyak hutang. Ya. Di Indonesia itu harusnya perdagangan itu kamu tidak bisa masuk penjara kecuali kamu pencucian uang. Ya. Tetapi hukumnya diputarbalikkan. Nah itu seperti itu. Yang penting kudu masuk. Nah itu saya memanfaatkan kesempatan itu.
Saudara, orang-orang ini orang-orang yang pintar, saudara. Saya ngeliat ketemu orang di penjara, bandar narkoba, ya. Bahkan saya pernah satu ini sama John Kay ya, di Salemba. Saya pernah di penjara bareng sama John Kay. Ya. Jadi waktu John Kay itu masuk, wah gas air mata di mana ngeri itu ya, waktu itu ya. Nah, itu ngeri sekali itu ya. Di tempat saya itu ada bandar narkoba yang sebetulnya dia levelnya lebih tinggi daripada Freddy Budiman, saudara. Freddy Budiman itu hanya ngaku-ngaku, saudara ya. Jadi pelakunya orang lain, ya, tapi dia aku. Kenapa tanggung? Dia udah hukuman mati. Tidak ada hukumannya lebih berat daripada hukuman mati. Jadi ada, ini ekstasi 1 miliar. Oh, itu punya saya. Mau diapain lagi? Yang penting orangnya setoran sama dia, pasang badan. Oh, itu bukan rahasia umum. Jadi jangan, oh ini kok tahu ya, itu bukan rahasia lagi, saudara. Kalau kita di penjara, kita semua tahu ya. Itu tuh ceritanya begitu. Jadi waktu kejadian itu, dan waktu itu saya keluar dari penjara, ya saya ngalami, kemudian saya ngalami ini dengan Tuhan ya, perjumpaan dengan Tuhan itu saya dapat ini ya, saudara ya, untuk berdoa beberapa orang, ya, untuk berdoa syafaat buat beberapa orang, yang satu berhasil, ya, yang Freddy Budiman dihukum mati ya, saudara ya. Saya waktu Freddy Budiman dihukum mati itu saya hancur hatinya saya ya. Saya sudah berkali-kali berusaha temuin dia masuk ke Nusa Kambangan waktu itu ya, gagal, nggak bisa. Tapi yang satu saya nggak sebutkan namanya ya karena masih hidup. Sukses ya, saudara ya. Bahkan sudah melayani Tuhan ya, sudah melayani Tuhan. Kemudian sukses, sudah saya doa syafaat tiap malam tuh, saudara ya. Tuhan kasih saya, kamu doa syafaat buat orang ini, saya nggak perlu sebutkan namanya. Yang Freddy Budiman itu mati ya, karena dihukum mati, dan saya hancur sekali karena waktu itu saya lalai. Saya padahal seharusnya bisa, tapi waktu itu saya gitu ya, setengah hati. Habis itu saya nyesal sekali. Orang-orang buangan ini adalah orang-orang yang hebat, saudara, tapi tidak pada waktu dan tempat momentum yang benar. Contoh, saudara ya, kemarin saya sering kasih perumpamaan. Saudara, kalau kamu lihat Samson itu adalah orang ADHD, ya, orang hiperaktif, saudara, compong. Ada anjing 300 ekor, 3 diikat, saudara ya, buntutnya dikasih obor, suruh lari tengah ladang gandum. Ini orang compong, saudara. Kalau kamu melihat ada orang begitu hari ini, kamu bilang apa? Dasar kentir, ya kan? Coba lihat kentir, kan cuma gitu, kentir atau kentir? Ini orang gila ini, orang ADHD. Zaman itu hebat, saudara. Samson itu, wejian. Ya itu saya cerita, saya itu ke rumahnya Pak Damara, gara-gara Damara nggak ada angin, nggak ada hujan, tak gedok, nggak dibukain, saudara. Oh, tak dongkrak pintunya, tak bawa pulang, saudara. Compong, yang kentir enggak, saudara? Pak Damara cuma garuk-garuk endas, ini orang edan, nggak bunuh, pada nggak dirampok, enggak, duitnya nggak diambil, enggak, cuman pintunya tak ambil, tak bawa pulang ke rumah. Samson tuh begitu tuh, pintu gerbangnya kota diambil, bawa pulang, saudara. Anda bayangin kalau sekarang itu orang kentir itu, orang compong, saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya kan? Bayangin aja tuh kadang-kadang begitu tuh. Daud ini zaman itu pahlawan, saudara, orang hebat tuh Daud ini, iya nggak? Kalau hari ini kamu ngeliat Daud, satu desa dibunuh semua, nggak ada yang boleh hidup, anjing aja nggak boleh hidup, saudara, dibunuh semua. Namanya apa? Wah, itu lebih ngeri daripada Hitler, saudara. Daud itu lebih kejam dari Hitler. Namanya psikopat kan. So, zaman itu namanya pahlawan. Kan? Kalau Ratu Isabel kita udah tahu, itu mah orang NPD ya, saudara ya, narcissistic personality disorder, jelas itu dari dulu sampai sekarang juga nggak benar ya. Ada banyak sekali orang-orang ya yang tepat hidupnya di zaman itu, sehingga dia jadi pahlawan, sehingga dia menjadi orang yang hebat. Tapi kalau hidup di zaman sekarang, orang itu dianggap orang gila. Einstein di zaman dia sekolah dianggap orang gila, saudara, dianggap nggak waras. Tapi begitu dia dewasa, dia tunjukkan, ini orang hebat sekali, nggak taunya. Ya kan? Buat beberapa orang saya ini annoying kan, buat beberapa pendeta. Tapi buat
Ya maaf saudara, ini buat kalian para penerima bantuan, kalau bukan karena channel ini kamu nggak terima bantuan itu saudara, ya kan? Kalau bukan karena orang gila ini kan, orang sesat ini kan, anak setan katanya Gilbert kan. Jadi sebenarnya saya lagi mau ngomong ya, kalian semua yang hari ini ya jadi penjahat, kamu jangan berkecil hati lalu kamu mau jahat terus, jangan saudara. Kamu coba pikirkan satu kebaikan, karena kamu punya kemampuan lebih dari orang. Bukan berarti kamu jadi perampok, bandar narkoba, masuk penjara, penipu, berarti kamu hebat, berarti kamu baik. Oh bukan saudara. Tuhan bisa pakai sesuatu dalam hidupnya kamu kalau kamu persembahkan kepada Tuhan. Contohnya saya sendiri 2 kali masuk penjara. Kalau saya tidak pernah masuk penjara, nggak akan berani saya bikin beginian saudara. Edan. Kamu pikir nggak butuh nyali saudara? Punya nyali pun nggak berani. Kamu cek semua apologet yang berani kayak saya, nggak berani kalau dia belum pernah di penjara. Saya Saifuddin aja mingkem. Yang berani ngeri nantang, Saifuddin kan nyontoh, ikut-ikut saya, cuma gagal karena aku kurang pinter. Kalau saya terus saya atur, kenapa saya pinter? Saya masuk penjara 2 kali. Saya tahu hukumnya, saya tahu caranya, saya siapkan semuanya dari satu persatu. Betul nggak? Saya tanya sama orang yang ngerti. Semua kejadian dalam hidupmu itu, ya, semakin buruk kejadian dalam hidupmu, seharusnya kamu belajar. Sebab makin buruk kejadian dalam hidupmu, makin pintar kamu. Kejadian apapun, makin buruk. Kalau kamu serahkan sama Tuhan, Tuhan akan rubah. Kamu pikir Daud buronan mertua, sekedar buronan mertua gara-gara metengi anaknya nggak tanggung jawab? Bukan saudara. Itu buronan politik, mau dibunuh hidup atau mati saudara. Karena Saul tahu Daud akan mengambil alih tahtanya, harus dibunuh. Bahkan anaknya, istrinya Daud pun diambil, dikasihkan ke orang lain. Dan ketika Daud mengambil tahtanya Saul, diambil tuh istrinya saudara. Sampai lakinya itu merengek di belakangnya Mikal kan, sampai merengek saudara ya. Oh bukan Mikal, kakaknya ya, kakaknya Mikal yang merengek itu ya, sampai merengek di belakangnya kakaknya Mikal gitu kan. Terus Mikalnya kan kemudian nikah sama Daud juga kan, ambil, dan gak punya anak tapi ya, Daud punya anak dari kakaknya Mikal. Serem ya saudara ya, itulah yang terjadi. Semakin buruk hidupmu, kondisi apapun yang terima hidupmu, kamu jangan cuman pasrah, aku memang orang buangan. Kamu datang sama Tuhan, karena ada sesuatu yang Tuhan bisa rubah. Makin buruk, makin jadi kamu saudara. Balik lagi ya, kajian ini kita punya komunitas yang cukup besar. Kita bisa bikin sampai sejauh ini. Ya, bukan karena saya jadi penjahat, bukan. Karena penjahat ini menyerahkan kejahatannya kepada Tuhan. Tuhan, aku ini penjahat. Siapa yang mau dengar saya? Dan hari ini bukan cuma didengar, bahkan kita berdampak. Ya, YouTube kita itu selalu didengar di Istana Negara, di Mabes Polri, Mabes TNI, bahkan kedutaan Belanda, kedutaan Indonesia di Belanda pun monitor saya. Serius saudara. Dari mana tahu? Saya tahu. Ya, kan diupdate saya kan punya orang di sana semua. Ya update, kita diupdate terus. Ya makanya lihat ya, begitu tren apa kita ngomong, pasti nanti pemerintah bikin sesuatu. Kamu pikir program makan siangnya Prabowo itu makan gratis, terus tiba-tiba Prabowo merapat ke Cina, Prabowo merapat ke Israel itu nggak ada hubungannya dengan YouTube kita? Dari mana datangnya saudara? Dari mana analisa kita selalu tepat? Makin buruk hidupmu saudara, kamu serahkan sama Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh serahkan, maka hidupmu akan benar-benar makin berguna bagi kerajaan Allah. Ya, syaratnya ya bertobat, serahkan. Namanya serahkan itu kamu sampai diludahi orang tuh saudara, sampai benar kamu rendah serendah-rendahnya, kamu datang sama Tuhan, langsung semua itu dirubah.
Orang tua yang punya anak-anak yang sudah dibuang, ya doakan, karena dia akan jadi orang hebat. Kalau kamu serahkan dia pada Tuhan, kamu semua yang sudah gagal itu, hancur, sehancur apapun, makin hancur, makin baik, saudara, datang sama Tuhan. Kalau kamu datang sama Tuhan, kalau nggak datang sama Tuhan, ya nggak baik. Ya, syaratnya hanya kamu datang sama Tuhan. Tuhan akan rubah itu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.